Sobat Pemuja Kafein. Balik lagi sama aku di channel Lindi The Little Barista. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya masih pada sehat-sehat aja ya, dan selalu stay at home aja. Nah, seperti yang kalian lihat nih guys, di sini ada mesin yang jarang ada di meja ini ya. Nah, tentunya hari ini kita bakalan bikin satu minuman yang kita akan bikin menggunakan mesin ini, dan tentunya episode kali ini bakalan seru dan juga akan banyak informasi unik yang bisa kalian dapatkan dari episode kali ini. Makanya buat kalian yang penasaran tentang minuman apa yang bakalan kita bikin kali ini dan juga gimana cara menggunakan mesin ini, kalian bisa tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat ya, di sini kalian tidak bisa menemukan dripper dan juga server seperti biasa, tapi kalian bisa lihat ada mesin ini ya guys, yaitu mesin espresso. Dan juga kalian bisa lihat ada beans ini, yaitu Papua Nugini Barida Estate ya, yang sebelumnya sudah pernah aku brewing sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum tonton video ini, video aku pas brewing Colonna ini ya guys, kalian bisa lihat ada linknya di atas. Nah, pasti kalian penasaran kan kenapa beans ini muncul lagi ya? Betul sekali guys, karena hari ini aku bakalan coba untuk membuat beans ini sesuai peruntukannya ya. Aku bakalan buat beans ini menjadi sebuah espresso menggunakan mesin espresso ini. Buat kalian yang lagi penasaran nih gimana rasanya beans ini dibuat sesuai peruntukannya, yaitu untuk espresso, dan juga nanti kita bakalan membuat espresso menggunakan mesin ini ya, yaitu DeLonghi ECP3531. Dan hari ini aku juga bakalan mereview mesin espresso ini ya, ECP3531, nanti bagaimana performance-nya dan juga bagaimana hasil espresso yang kita buat menggunakan mesin ini. Dan juga buat kalian yang lagi cari mesin espresso dan juga mempertimbangkan untuk membeli DeLonghi ECP3531 ini, kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis dan jangan skip satu detik pun. Oke guys, jadi sebelum kita mereview tentang mesin espresso DeLonghi ECP3531 ini dan juga mereview beans ini Papua Nugini Barida Estate dari Colonna untuk dibuat espresso ya, kita akan membahas dulu nih tentang sejarah dari mesin espresso ini. Jadi sejarah mesin espresso ini tentu saja tidak lepas dari minuman espresso itu sendiri ya guys, yang merupakan minuman yang sangat digemari oleh bangsa Eropa di akhir tahun 1800-an, terutama oleh orang Italia. Mereka menemukan cara untuk membuat kopi dengan semburan air atau uap panas bertekanan tinggi dalam waktu yang singkat atau cepat untuk menghasilkan ekstraksi kopi pertama yang paling tebal. Nah, alat pembuat espresso pertama itu dipatenkan pada tahun 1884 oleh Angelo Moriondo di Turin, Italia. Kemudian disempurnakan oleh Luigi Bazzera di tahun 1903 dan secara komersial pertama kali diproduksi komersial pertama kali oleh pembeli paten mesin ini, yaitu Desiderio Pavoni melalui perusahaannya yaitu La Pavoni gitu guys. Nah, mesin espresso ini ada bermacam-macam ya guys. Ada yang menggunakan piston untuk menciptakan tekanan, ada yang menggunakan steam atau uap, ada juga yang menggunakan pompa, dan ada yang menggunakan udara seperti mesin espresso yang portable ya guys, seperti hand presso atau lever presso. Nah, yang menggunakan pompa itu juga ada beberapa macam nih guys ya. Yang pertama adalah yaitu single boiler, yang artinya bahwa dalam mesin espresso tersebut hanya ada satu pemanas, dan juga pemanas itu hanya digunakan untuk memanaskan air saja. Yang kedua adalah single boiler dual use seperti mesin ini ya. Jadi single boiler dual use ini artinya pemanas dalam mesin espresso tersebut hanya satu, tapi bisa digunakan untuk memanaskan air untuk membuat espresso, bisa juga untuk memanaskan steamer untuk memanaskan susu kalau kita mau membuat latte atau cappuccino.
Nah, ada lagi satu lagi ya guys, yaitu double boiler. Nah, double boiler ini artinya dalam mesin tersebut ada dua pemanas, yaitu yang pertama untuk memanaskan air untuk membuat espresso, dan yang satunya lagi adalah untuk memanaskan steamer susunya. Gitu kan. Nah, mesin espresso ini juga dibagi lagi menjadi yang pertama semi otomatis ya guys. Semi otomatis ini kita harus menakar biji kopi sendiri, dan juga kita harus memasang portafilternya sendiri. Kita juga harus menyalakan dan menyetop mesin espresso itu sendiri. Seperti mesin ini ya guys, ini merupakan mesin semi otomatis. Nah, ada juga yang otomatis, dimana kita tetap harus menakar kopi sendiri, kita juga harus memasang portafilter sendiri, tapi kita tinggal pencet tombol, kemudian espressonya langsung keluar, dan mesin itu akan secara otomatis berhenti sendiri guys, sesuai dengan takaran di mesin tersebut. Dan ada satu lagi, yaitu super atau full otomatis, yaitu kita tinggal masukkan aja biji kopi ke dalam mesinnya, kemudian kita pencet tombolnya, langsung deh jadi espressonya gitu. Oke guys, sekarang kita ke mesin ini ya guys. Mesin ini adalah DeLonghi ECP3531. Pertama, DeLonghi ini adalah merek yang sudah ada sejak 100 tahun lebih ya guys, yang berasal dari Treviso, Italia. Tahun 1950 merupakan tonggak sejarah mereka ketika mereka mulai untuk serius dan profesional memproduksi mesin espresso dan juga peralatan masak elektronik lainnya. Pada tahun 2001, mereka bahkan mengakuisisi Kenwood, merek internasional pembuat alat-alat rumah tangga lainnya, untuk meningkatkan bisnis mereka. Mesin espresso ECP3531 ini merupakan salah satu varian mesin espresso dari DeLonghi ini. Nah, DeLonghi ini memiliki banyak seri ya guys, banyak seri mesin espresso, dimulai dari yang terhitung portable ya guys, seperti mesin ini ECP3531 karena ini termasuknya kecil, sampai yang lebih besar yang otomatis, dan juga yang super otomatis atau full otomatis seperti yang tadi sudah aku bilang di depan. Ngomongin tentang ECP3531 ini, sebenarnya mesin espresso ini termasuk single boiler dual use ya guys, dimana hanya ada satu pemanas, tapi pemanas tersebut bisa digunakan untuk memanaskan air sekaligus untuk memanaskan steamer untuk susunya. Sehingga di sini ada tombol ya guys yang kita bisa geser ke sini, ini untuk memanaskan steamernya atau memanaskan air, yang ke sini itu untuk membuat espressonya ya guys. Oke guys, kalau kita beli ECP3531 ini, pertama kita akan dapat portafilternya yang ukuran 51 ya guys, seperti ini. Dan kita juga akan dapat 3 filter ya. Jadi yang pertama adalah filter untuk 1 cup. Ya, ini kira-kira kapasitasnya maksimal 7 gram. Kemudian kita juga dapat yang 2 cup ya guys, ya ini kapasitas maksimalnya kira-kira 14 gram. Dan juga satu lagi ya, ini adalah untuk essay pots atau isi serve espresso. Nah, ini guys yang banyak dijual oleh merek-merek lain ya guys, seperti Illy ini ya guys, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Nah, tapi untuk DeLonghi ini tidak bisa dipakai untuk merek seperti Nespresso atau Dolce Gusto atau Tassimo. Mereka punya mesin pot sendiri, jadi jangan salah beli ya. Lalu di bagian mesin ini ya guys, ini ada tempat air, kalian bisa buka di sini. Ini ada tempat air, kapasitasnya sekitar 1,1 liter ya guys, maaf. Lalu kalian juga bisa lihat ini ada tombol ya guys, yang tadi sudah aku tunjukin ya. Ini yang untuk steamernya, dan ini yang untuk membuat espresso ya, seperti yang kalian bisa lihat ya, airnya mengalir. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini ada steamernya ya guys, untuk memanaskan susunya kalau kita mau membuat latte dan juga cappuccino ya. Nah, ini untuk tombol powernya ya guys, ini ada di sebelah
kiri mesin ya, dan ini wattnya sekitar 1100 watt ya, dan ini tekanan pimpanya bisa sampai 15 bar. Nah, nanti airnya akan mengalir lewat sini ya guys, dan langsung membasahi kopi di portafilternya seperti yang tadi aku sudah contohkan ya guys, tadi airnya keluar. Nah, mesin DeLonghi ECP3531 ini dijual sekitar 3,5 juta di pasaran ya guys. Nah, pertanyaannya adalah apakah mesin espresso portable semacam ini itu worth to buy atau enggak nih? Nah, tentu saja jawabannya adalah ya, kalau mesin ini bisa menghasilkan espresso yang enak, krema yang bagus, dan tentu saja fungsi steam milk yang bagus pula. Nah, hari ini kita akan buktikan apakah mesin ECP3531 ini bisa menghasilkan espresso yang enak nih guys. Nanti kita akan buktikan secara langsung ya, kalian bisa lihat. Hari ini aku bakalan review mesin ECP3531 ini menggunakan bins ini ya guys. Ya, ini adalah Papua Nugini Baroida Estate dari Kelowna yang sebelumnya sudah pernah aku seduh ya guys di video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, bisa ada linknya di atas ya guys. Nah, sebelumnya aku sudah pernah brewing bins ini sebagai filtered coffee ya guys, dan hasilnya sangat-sangat enak. Dan aku sangat surprise banget nih guys, bins yang labelnya espresso yang seharusnya memiliki body yang sangat kuat itu sangat enak dibuat menjadi filtered coffee ya. Dia acidity-nya cukup bright dan dia bodinya cukup light ya guys, ya enak banget. Dan hari ini aku bakalan cobain bins ini sesuai peruntukannya ya guys. Kita akan buat bins ini menjadi sebuah espresso. Oke guys, untuk brewing recipe kali ini aku bakalan pakai binsnya sekitar 13-14 gram. Jadi nanti aku bakalan pakai yang 2 cup ya guys, ini yang besar untuk filternya, dan nanti untuk suhunya sudah disesuaikan oleh mesin ini ya guys. Nah, nanti untuk brewing time-nya, nah aku bakalan nanti nyalain mesinnya untuk espresso sebelah sini ya guys. Lalu nanti kita akan matikan, kita akan geser ke tengah lagi setelah sekitar 25-30 detik. Gitu aja guys, langsung aja kita akan mulai membuat espressonya. Oke guys, jadi ini aku sudah selesai grinding ya guys. Jadi hasilnya seperti ini. Ini menggunakan grind size yang paling halus ya untuk espresso. Dan ini tadi filternya juga udah aku pasang sebelumnya ya guys, di sini di dalam portafilternya. Pakai yang size 2 cup ya. Nah, ini seperti ini ground coffee-nya kira-kira. Nah, setelah itu kita harus stamping dulu guys. Supaya apa? Supaya ground coffee-nya ini jadi padat ya guys, sangat padat. Ya, jadi caranya stamping seperti ini. Kita tekan. Oke. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini nih guys ya, sampai permukaannya rata, kira-kira seperti ini. Nah, oke guys, setelah kita tamping hasilnya kira-kira seperti ini ya guys, sudah rata, sudah padat. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya kita tamping sehingga ground coffee-nya ini rata ya guys dan padat? Ya, jadi tujuannya adalah supaya tidak terjadi channeling ya guys. Jadi channeling ini artinya adalah distribusi air yang tidak merata. Jadi di ground coffee-nya ini ada bagian yang terkena air lebih, ada yang kurang terkena airnya. Seperti itu guys. Nah, itu juga channel ini menyebabkan ekstraksi yang tidak merata, sehingga apa? Sehingga bisa mempengaruhi kualitas espresso kita gitu guys. Jadi bisa mungkin espressonya jadi watery atau hasilnya tidak bagus, kurang bagus gitu. Oke guys, langsung aja kita akan pasang portafilternya ke mesinnya. Jadi kalian kalau belum bisa, kalian harus minta bantuan ke orang tua ya guys, karena ini kita juga harus hati-hati karena ini sangat panas ya. Kita pasang sampai kencang, kira-kira seperti ini ya guys. Lalu kita ambil gelasnya seperti itu. Oke
guys, aku sudah pasang portafilternya dan sekarang langsung aja kita mulai membuat espressonya ya guys. Jadi kita akan putar ke kanan dan tunggu sekitar 25-30 detikan. Mari kita mulai. Ya, sudah keluar ya guys espressonya. Oke guys, sudah jadi nih espressonya ya. Oke guys, nah ini ya espressonya, kan bisa lihat ini kremanya nih ya guys. Ini cukup tebal ya guys, bagus banget. Yuk sekarang aku mau coba. Enak banget sih guys ini. Jadi pertama ini memang espresso itu memang beda ya dengan filtered coffee. Dia memang bodinya lebih tebal dibandingkan dengan filtered coffee, tapi di sini dia masih punya sweetness ya guys, ada sedikit sweetness dan juga di akhir itu ada sedikit acidity-nya ya. Jadi memang ini enak banget sih menurut aku espressonya. Guys, aku tunggu agak dingin ya, karena tadi setelah jadi agak panas gitu, agak terlalu panas, jadi langsung aja. Jadi bener ya guys, jadi menurut aku ini espressonya enak banget, sangat bisa dinikmati karena bodinya pas, nggak terlalu pahit banget gitu, tapi dia juga ada sweetnessnya dan di akhir ada sedikit acidity-nya, enak banget. Dan menurut aku ini lebih bisa dinikmati ya guys, karena sebelumnya aku pernah bikin espresso juga, tapi karena di sana aku pakai yang mix, yang blend, yang robusta, jadi dia lebih pahit ya guys menurut aku. Jadi menurut aku ini enak banget karena dia tetap punya acidity sedikit, sweet juga, tapi tetap punya body yang lebih tebal daripada filtered coffee. Jadi ini benar-benar recommended banget Papua Nugini Barista Estate dari Kelowna untuk dibuat sesuai peruntukannya untuk espresso. Oke guys, jadi sekian dulu videoku kali ini tentang review beans Papua Nugini Barista Estate dari Kelowna yang kita buat sebagai espresso ya guys, yang hasilnya enak banget, dan juga review mesin espresso ECP 3531 ya, yang dengan harga 3,5 juta saja, dan meskipun dia memiliki watt yang cukup besar ya guys, tadi kelihatannya 1100 watt, tapi penggunaannya hanya tidak lebih dari 5 menit ya guys, sehingga listriknya ini sangat hemat tapi bisa menghasilkan espresso yang berkualitas. Dan satu lagi nih guys yang belum kita coba, yaitu kita belum ngetes ini ya guys, steamer untuk susunya. Jadi kita bisa mereview steamer susu dari si DeLonghi ECP 3531 ini dengan cara membuat latte ataupun cappuccino. Nah, buat kalian yang pengen aku untuk review dan bikin latte atau cappuccino menggunakan mesin espresso ECP 3531 ini, kalian bisa langsung aja komen di bawah ya guys. Dan aku juga berterima kasih ke kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga ya guys untuk selalu subscribe, like, comment, dan share videoku sebaik-banyaknya supaya aku tetap semangat untuk bikin video tentang review dan juga banyak cerita-cerita tentang dunia perkopian yang bagus ya guys. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk jangan kopimu seduh sendiri dan minum kopinya bareng aku.